yang memberikan sarana untuk apa? Saling support traffic. Misalkan saya punya channel YouTube ditonton oleh anggota Epopedia. Anggota Epopedia ini dari total 12.000 anggota yang memiliki channel YouTube cuma 364 orang. Berarti apa? Lebih banyak anggota yang masih belajar yang mau membuat channel YouTube. Nah, sumber traffic yang sudah diberikan itu sudah di atas 20.000 sumber traffic. Jadi anggota Epopedia saling menonton, saling support, sedekah subscribe, sedekah jam tayang udah di atas 20.000. Nah, perjalanannya sampai sekarang, alhamdulillah, awalnya nggak ngerti YouTube, akhirnya ada yang sudah monetisasi. Tandanya apa? Sudah memiliki pundi-pundi rupiah atau dolar dari Google. Nah, banyak edukasi terkait dengan YouTube. Kenapa kita mengembangkan YouTube? Karena kami yakin kalau ada anggota Epopedia sudah punya memiliki ribuan bahkan jutaan saling support, berarti penghasilannya itu dari mana? Bukan dari Epopedia, tapi dari Google, dari YouTube. Nah, dan alhamdulillahnya Epopedia salah satu website yang ada di Indonesia bahkan di dunia yang sudah masuk ke YouTube. Udah dilihat? Nah, jadi di sumber traffic itu ada yang diakui. Ini robot bukan. Kan yang paling ditakutkan oleh YouTuber adalah akan bermasalah ke channel. Nah, kami pun ingin bahwa sumber traffic ini diakui oleh YouTube sebagai komunitas yang sah, yang legal, baik legal secara aturannya, legal secara algoritmanya. Nah, pelatihannya kita pun ajak yang udah kompeten. Kalau ada yang namanya pelatih, ada guru-guru yang tepat dong. 2 minggu yang lalu kami hadirkan artis Eza Gianino. Dia sebagai YouTuber, artis, aktor yang punya penghasilan dari YouTube. Kita berikan edukasi, tidak bayar, gratis, gitu kan. Hanya di sini bagaimana Eza Gianino memberikan narasi-narasi bisnis, gitu kan. Bagaimana bahwa YouTube ini bisnis sumber penghasilan dan hasilnya tanpa batas. Nah, dari hal tersebut kami dari Epopedia ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia sebelum kami membuka di negara lain. Kita ingin besarkan di Indonesia. Jangan sampai video-video kita ketika nonton orang luar negeri semua, gitu kan. Dipastikan tahun depan, gitu kan, tahun 2022 Epopedia akan masuk minimal 10 negara. Kenapa ini terjadi? Gitu kan. Ketika kemarin kita peresmian baru juga soft opening, disupport oleh kementerian, disupport oleh gubernur, disupport oleh Yudhistira sebagai staf khusus presiden. Bagaimana Epopedia ini memberikan warna baru di dunia digital. Nah, Pak, kok tadi disampaikan oleh bicara ada yang namanya batasan. Kenapa nonton dibatasi? Kenapa? Karena kalau nggak dibatasi nanti nggak ada batasannya. Misalkan saya nonton 1 hari dengan jumlah yang ada rumusannya, setiap slot sekian yang dapat dari poin itu ada batasannya. Nah, batasannya hanya 5 kali dari nilai pembelian slot. Kenapa dibatasi? Ya karena kita ingin poinnya dan nilainya. Kalau poinnya dan nilainya, sehingga poin nilai yang lainnya ini bisa untuk nambah slot ataupun untuk menambah yang lainnya, gitu kan. Nah, Pak, kenapa kalau nonton dibatasi juga 300 detik? Kenapa nggak langsung aja subscribe, gitu kan? Nah, karena kita yang ditonton itu adalah salah satu channel YouTube yang kita support, baik support subscribe-nya ataupun support jam tayangnya. Nah, dari apa yang saya sampaikan adalah yang kita bangun adalah tahap awal dunia YouTube. Yang kedua adalah Ersmo atau aplikasi. Jadi nanti Bapak Ibu akan diajarkan bagaimana cara membangun
bisnis di bidang aplikasi. Seperti apa? Seperti Bang Nadiem Makarim dari aplikasi Gojek bisa menjadi menteri. Nah, berikutnya ada lagi yang namanya Facebook Ads. Bagaimana kita jualan produk yang berkualitas, yang akhirnya mudah dijual, mudah dipasarkan yang ada di Facebook. Nah, disitulah kami ingin memberikan edukasi itu, bahwa dengan adanya pandemi ini banyak juga orang yang penjualannya lancar, hasilnya lancar, perekonomiannya lancar. Pak, kenapa di bidang YouTube? Karena YouTube itu dengan modal handphone saja. Kalau dilihat di WMWL TV, insya Allah akan monetisasi 20 orang subscribe lagi. Boleh dilihat guys. Nah, kalau udah 30 detik, go next video yang udah di subscribe. Ini cara kerjanya, bagaimana kita mensupport youtuber Epopedia. Nah, kalau tanpa Epopedia, mungkin saya pun nggak akan pernah mau jadi youtuber. Malu Pak di depan kamera ngapain? Udah aja jadi advokat, jadi pengacara, kemana-mana pakai batik, pakai jas, masuk kasual. Tinggal 19 orang lagi. Nah, kenapa? Walaupun saya presentasi di sini menyampaikan, orang yang nonton tetap berjalan. 4 jam yang lalu saya upload video baru, kemarin saya mancing, gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya nggak usah khawatir, mau video kita miring, video kita nggak bagus akan ditonton. Oke. Nah, ini Ibu Riana Dewi ya. Channel YouTube-nya apa? Coba lihat. Kalau ibunya udah bikin channel YouTube belum? Enggak, belum. Kenapa ibu nggak buat videonya? Fokus ke ini dulu. Pakai F, pakai F. Pakai F. Kreatif TV. Tidak pakai E. Nggak pakai E. Oke. Ibu Riana Dewi, kenapa nggak buat channel YouTube-nya? Enggak. Tadinya kan kemarin kan tanya ke Bang Riza, kata Bang Riza lebih fokus ke satu dulu katanya. Oke. Jadi fokus ke satu dulu. Ini berdua membangun channel YouTube-nya. Oke. Nah, ini adalah bagaimana dengan channel YouTube yang ada ini dibangun oleh Ibu Dewi. Bu Riana Dewi berdua ya. Nah, Ibu, kenapa Ibu mau membangun kerjaan YouTube-nya? Ya berawal sih dari kebingungan sebenarnya. Benar kalau kata Bang Iza, Pak Iza berawalnya dari kegelisahan apa namanya itu dari sisi kedepannya seperti apa gitu. Nah, untuk saya ya kebingungannya adalah usaha udah coba usaha apa gimana gitu kan. Ya. Kemudian jatuh bangun lah istilahnya gitu kan. Nah, ternyata kemudian dapat informasi tentang YouTube. Sebenarnya pada YouTube udah familiar apa ya, udah biasa, cuman nggak paham bahwa di YouTube itu bisa seperti kita itu bisa dapat peluang untuk penghasilan gitu. Kalau yang saya pikir ya hanya orang-orang tertentu saja yang dapat penghasilan, terutama ya artis lah, public figure lah gitu. Nah, kalau orang seperti kita asal nggak mungkin lah, dan memang nggak paham lah gitu, nggak tahu. Nah, ketika ada Tokopedia kemudian sering ke kantor bolak-balik, ya karena awalnya awam banget gitu, nggak ngerti, jadi harus bolak-balik akhirnya lama-kelamaan akhirnya paham. Gitu, akhirnya paham karena dari apa bahasanya pun belum familiar gitu istilahnya, makanya harus bolak-balik. Makanya ketika sekarang ada follower baru pun ketika kita memberikan informasi dia nggak paham juga wajar. Karena saya pribadi juga waktu awal-awal seperti itu gitu kan, harus bolak-balik gitu, nanya lagi gitu. Nah sekarang, awalnya pun kami juga nggak paham bahwa video itu harus banyak. Kami pikir ya bikin aja lah gitu. Terus waktu awal terlalu perfect kita mikirnya, ini kayaknya apa ya? Mikir tapi action jadinya gitu. Jadi banyak pikir. Nah pas lama-kelamaan akhirnya ini, terutama ketika alur channel bisa nembus 1000, masya Allah gitu kan. Suami saya juga sampai, ya Allah katanya, kok alur kok bisa cepat, terus bisa ini apa rahasianya gitu kan. Terus akhirnya dibahas terus kan. Nah di situ kan dia terpacu juga kita. Jadi akhirnya sekarang mulai benar-benar pikir apa aja lah, pokoknya buat video aja dulu, nggak usah lagi terlalu perfect. Kok jujur Pak, awal-awal tuh terlalu perfect, jadi kayaknya ini harus begini, malah banyak debat jadi. Kalau Ibu Arul kan rumah aku jadi komika. Nah itu. Yang akhirnya orang juga suka dengan kebiasaan Ibu Arul.
Ibu punya putra berapa? Putri berapa? 4 putri. Empat putri. Oke, ibu kan sering beraktivitas dengan anak-anaknya ya Bu ya. Iya. Mungkin suatu saat cucu ibu pun ingin mengetahui bagaimana cara ibu memberikan perhatiannya terhadap anak-anak. Contoh, Bang Ija Gianino, dia membuat yang namanya Ija Go Family. Tujuannya dia membangun channel YouTube adalah bagaimana ketika anaknya mulai dari hamil sampai lahiran sampai membesarkan, dia perlihatkan itu. Dan ternyata orang begitu suka Bu dengan channel YouTube itu. Ketika saya tanya apa, minimal dokumen video itu bisa menjadikan sebuah kenang-kenangan bahwa kasih sayang seorang bapak, seorang ibu kepada anaknya dilihatkan melalui channel YouTube. Tapi hebatnya YouTube, ada juga orang yang suka dengan kebiasaan kita. Ibu pernah nggak bikin video bersama dengan 4 putri ibu? Enggak, belum pernah, karena saya udah coba ini, anak-anak pada malu ketika saya video juga udah pada kayak gini ya semua. Kecuali yang paling kecil dulu Pak. juga saya begini malu. Iya, udah saya coba di ini kalau kita ngumpul, yuk pada langsung ngumpul langsung pada ini. Dulu saya dulu malu gini. Bahkan sama ibu saya bilang, ayah ngapain kayak gitu. Saya bilang begini, kita sekarang udah zamannya berbeda, gitu kan. Kalaupun malu menjadi sebuah kesukaan penonton, mungkin itu pun salah satu cara untuk mengajak subscriber menyukai kita ya Mulyana ya. Nah, di sini adalah saya mengajak keluarga saya, bahkan kalau dilihat di WPH TV, full di nasi kuning pun jadi konten. Ternyata ketika saya upload, loh video ini kok banyak subscribe-nya. Jadi ketika ibu bikin konten keluarga, itu akan banyak yang subscribe Bu, tanpa disadari. Nah, Ibu Riana, gitu kan. Mungkin ada waktunya ibu membuat satu konten video bersama keluarga. Kenapa? Karena keluarga ini adalah minimal apa ketika saya udah jadi kakek-kakek, ibu pun udah jadi nenek-nenek kan. Nah, minimal cucu kita akan melihat video kebiasaan kita. Nah, kalau saya bilang saya advokat pengacara, nggak punya dana pensiun. Jadi yang saya bangun pensiun saya di channel YouTube. Karena itu akan lebih besar. Deddy Corbuzier dibangun dalam waktu 4 tahun, menghasilkan per bulannya di atas 9 miliar. Tetapi Ahmad dibangun dalam waktu 2 tahun, lebih dari 10 miliar. Atta Halilintar dibangun dengan 5 tahun, penghasilannya 3 miliar per bulan. Kalau saya nggak muluk-muluk miliaran, dapat puluhan juta juga dapat, alhamdulillah. Tapi maunya saya mengalahkan PewDiePie. PewDiePie itu per bulannya itu bukan lagi miliar, tapi triliun. Bagaimana caranya? Caranya membangun komunikasi Indonesia. Amin. Gitu kan, Pak, kenapa bukan Luan Pawildan yang monetisasi? Dibandingkan itu Alur, dibandingkan Bang Giti, RW Project, Ibu banyak yang lainnya. Karena kalau saya duluan nanti akan nilai apa? Ekopedia membuat kepentingan bagi politiknya, bagi orangnya, bagi pengurusnya. Bahwa yang namanya kita di komunitas jangan sampai ada sebuah bisnis yang nilainya memanfaatkan komunitas tidak. Semuanya fair. Luar biasa. Fair apa? Semua baris slot, gitu kan? Slotnya banyak, tidak lebih banyak. Slotnya sedikit, sabar sedikit. Gitu kan? Kenapa? Karena antrian itu, gitu kan? Kalau kita videonya banyak, ditonton akan lebih banyak. Gitu kan? Nah, Ibu Riana kapan bikin vlognya? Saya coba komunikasikan dulu mungkin Pak sama anak-anak ya, supaya mereka Karena paham tujuan saya buat ini tuh untuk apa. Karena memang untuk itu saya belum komunikasikan, jadi saya langsung buat video aja, otomatis mereka kan nggak paham mungkin. Iya, tanpa Nanti sampaikan saya bahwa komunikasikan. Mama ini ingin berbagi kebahagiaan ketika nanti melihat cucu Mama. Mudah-mudahan bisa secepatnya saya nanti komunikasikan, jadi bisa langsung ini yang ya itu tadi betul. Tapi harus dikomunikasikan dulu lah Pak. Iya. Karena kebetulan anak kan udah Lihat di lumayan besar warung, ya. saya yakin warung bikin konten. Iya. Gitu. Kenapa? Karena itulah yang membedakan antara YouTuber ataupun tidak, gitu kan. Yang ketika kita menginginkan itu kita berkembang, bukan gini, udah ya pakai Ekopedia aja kita besar. Kita juga perlu traffic di luar Ekopedia. Kalau di Ekopedia kan ada antriannya, ada algoritma yang nggak ujuk-ujuk, misalkan langsung tonton 100 orang, enggak. Ada jadwalnya per hari 5, per hari 10. Gitu kan. Tapi kalau itu channelnya banyak, videonya banyak,
Kata YouTube wajar di subscribe kok videonya banyak. Kalau videonya satu, slotnya satu, ya mau bagaimana? Besar. Jadi Corbuzier itu total videonya sekarang hampir 800 video. Ya, tapi kan bukan langsung 800. Dia Ricis sampai sekarang lebih dari 600 video. Dia Ricis ya. Tapi kenapa dia Ricis sampai bisa booming? Bahkan ada anak kecil orang Bandung, orang Jawa Barat penghasilan per bulannya 4 miliar, umur 8 tahun. Dia bukan seorang artis, dia bukan seorang public figure, tapi kenapa bisa? Itulah hebatnya dunia digital Bapak Ibu. Nah, maksud saya adalah ketika masuk Epopedia, mari kita membangun channel itu. Gitu kan? Kenapa? Karena hari ini saya suka dengan ART Kreatif TV, katanya suka debat dengan Bapak ya. Ya. Kenapa Pak Asep suka debat mengenai channel YouTube? Kalau perfect itu Pak awalnya Pak. Pengen perfect kan? Iya. Saya pengen apa ini apa. Nah, saya juga sebenarnya sempat terpikir sendiri sih Pak ya. Tapi ya itu tadi karena kita masih tahap belajar, terus saya juga keterbatasan dari perangkat juga, jadi akhirnya saya kasih ide apa, terus akhirnya nanti Pak Asep yang lebih banyak teknis Pak gitu, lebih banyak teknis. Karena kemarin kita coba juga, kemarin perjalanan ke sini kebetulan ada langsung ditahan polisi, harus ada apa, pengiriman vaksin itu. Wah ini peluang nih kita jadi konten gitu ya. Akhirnya pasang video kan kita, terus gitu akhirnya cepat untuk bikin video ya seperti itulah akhirnya sekarang gitu kan. Apa aja lah kita ada di mana nih udah bikin konten. Intinya adalah kita pun nggak tahu siapa yang akan subscribe. Kita mau usah pusing-pusing siapa yang akan menonton kita. Yang jelas apapun videonya pro kontra gitu kan. Bu Riana, yakin nggak dengan konten ibu-ibu akan bisa dari konten ini? Insya Allah yakin. Sekarang pun mulai saya banyak ngobrol bahwa kita jangan terlalu mengandalkan 100% Epopedia juga, karena Epopedia kan sekarang masih kabar Ibu Diana Dewi ulang tahun. Pada dasarnya adalah Epopedia habis begitu besar Ibu. Epopedia 2020 banyak hanya dan sedang membangun sebuah proses kerajaannya. 2021 banyak hal yang harus kita lakukan. Pertama adalah jadikan kerajaan channel YouTube Bapak Ibu adalah ke depan sebagai sumber penghasilan yang hasilnya tanpa batas. Jadi jangan sampai begini, mentang-mentang ada Epopedia, video miring pun ditonton. Kayaknya apa? Di anggap Indonesia aja ada 265 juta penduduk. Anggap aja ada 20 juta orang aktif menonton di YouTube. Ya mudah-mudahan itu menjadikan sebagai sebuah sarana untuk kita berkembang. Saya mewakili CEO Bang Marcel karena hari ini adalah momen ulang tahun, bukan masalah lilinnya. Itu hanya sebagai budaya saja. Gitu kan? Hari ini beliau ulang tahun, semoga di usia yang ke-47 tahun beliau semakin berkah menjadi ibu yang terbaik untuk 4 putrinya, dan saya tunggu konten berikutnya dengan keluarganya. Karena saya yakin kenapa Pak Asep dengan ibu selalu bersama-sama. Pak Asep dengan ibu selalu memberikan semangat kepada kita semuanya. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Diana Dewi di usia 47 tahun, semakin matang, semakin lengkap usianya. Dan tentunya Bapak Asep, saya yakin Bapak akan sangat bangga sama Ibu yang sudah memberikan 4 putri cantik keturunan
kenapa ibu nggak bikin, itu punya bapak. Sempat saya nanya ke Bang Eza, saya niat bikin, jangan dulu Bu, itu aja dulu Fokus katanya dulu gitu. aja. Katanya sampai monetes, setelah itu ibu bikin sendiri katanya gitu. Nanti ibu kan nanti juga udah mahir, aduh Pak maaf. Iya. Sampai gemeteran. Takut nggak lulus. Dia takut nggak boleh kesini lagi. Bapak makasih Bapak. Magnus lagi Bu. Amin amin. Kenapa Magnus kontennya? Ya. Sebenarnya saya sih ingin ini aja ya, akhir-akhir ini saya semangat mulai cari follower. Tujuannya sebenarnya bukan untuk pribadi, bukan untuk menjual poin saya, bukan. Tapi adalah untuk kebesaran Ekopedia secara umum, karena semakin banyak follower di Ekopedia itu semua itu akan banyak yang nonton. Jadi bukan untuk menjual poin. Kalau poin itu bonus lah gitu ya. Tapi pada intinya adalah semakin banyak yang menonton, jadi seluruh member Ekopedia juga videonya akan banyak yang nonton. Itu aja. Dan itu Cepat boleh. kenapa ketika kita nonton mau minimal 300 detik atau menit itu sudah tahan sebenarnya. Iya. Kenapa ketika saya nonton siapapun dapat uang? Berbagi informasi untuk menjadi sultan. Poin berapapun yang dikeluarkan Eko mau ngasih 1 miliar poin nggak akan bikin bangkrut Ekopedia. Kenapa? Karena itu poin. Kecuali Ekopedia ngasih uang, bahaya kalau Ekopedia. Karena Ekopedia akan memberikan poin bagian sedekah subscribe, sedekah jam tayang, dan saya suka dengan ibu bahwa bukan masalah poinnya, tapi saya mau berkembang bagaimana YouTuber Ekopedia. Kita berkembang, poin masih ada. Karena kalau makin banyak follower, kita akan semakin berkembang, semakin diakui oleh banyak orang gitu, insya Allah gitu. Dan lagian kalau semakin banyak follower, insya Allah semakin banyak kan kita masing-masing video itu akan ditonton oleh member gitu. Udah jelas. Seperti kayak Alur. Iya. Makasih Kang Undung, udah sampai saya mau investasi. Nah besok, bulan depan kan nanti ada pencairan. Terima kasih Kang Undung, padahal kata Kang Undung yang bikin video sendiri, yang upload sendiri. Iya. Tapi pada dasarnya wasilahnya kita ini meyakinkan masyarakat sebuah kesempatan, momentum. Ini ada sebuah tempat yang memberikan edukasi dan ke depan bisa bagi sarana penghasilan tanpa batas. Dan maunya Ekopedia apa? Mencapai segera 1 juta orang. Dan bisa aktif. Kenapa? Biar 30 menit 1000 orang monetisasi. 30 menit 1 juta orang monetisasi. Kenapa? Karena sudah diakui oleh YouTube dan Google bahwa kita disebut traffic yang sah, bukan robot, bukan satu-satu ya, bukan. Jadi kalau satu-satu itu nggak boleh. Tapi bagaimana Ekopedia memberikan edukasi pelatihan YouTube dan di sana saling support menonton. Mantap. Keren banget. Itu aja. Lanjutkan nanti setelah kue ada sedikit masakan Bu Anwar tadi masak dengan ini. Karena nggak ada win setengah murah, supaya ada jengkol biasanya. Setengah murah datang gitu kan. Ibu di setiap Sabtu kita buat tamu bersama. Kalau tahun kemarin, minggu kemarin Mumpeng, Ibu Alu dapat 1000 subscribe. Hari ini ulang tahun Ibu Dewi, Ibu Nia Dewi. Minggu depan semoga ada yang menginterasi, kita numpang lagi. Oke, lanjutkan Bapak Ibu. Oke, Pimpin doa Mang Undung. Oke, sekarang boleh ya Boleh. kita Kang Un, karena beliaulah yang bisa memberikan semua paparan ketika Kang Un nggak ada semuanya. Kang Un. Nah, sekarang bolunya mungkin buat Kang Un boleh, karena ini anggap like, subscribe-nya, juga jam tayangnya. Kamu berdua aja bikin dengan saya. Hati-hati doanya Allahumma barik lana lagi. Ya, tapi sambil itu nanti AFG TV tolong kita berdoa biar kita berkah ya semuanya. Semoga VCO suaranya serak-serak becek, jadi tolong didoain kita semuanya sama bareng-bareng karena ingin ulang tahun hari ini berkah. Biar kan, wah itu dulu. Simbolis aja Mang Undung. Simbolis aja. Ya, simbolis aja. Teman-teman, karena ini bukan apa-apa, karena memang kita ini dadakan dan memang ini
kantor kita memang harusnya libur ya, cuma di sini memang luar biasa. Dengan Evopedia, kantor Evopedia ini menyediakan bagaimana sih bagi kita teman-teman semua untuk selalu bersilaturahim dan selalu makan bersama karena berkahnya yang diambil. Oke? Pemirsa semuanya kita ucapkan semuanya Alhamdulillahirabbil alamin. Evopedia together we achieve more. Oke, dilanjut. Lanjut makan-makan. Mana nasi kotak? Udah beres. Ya, ayo kita makan. Ya. Ada salam-salamnya. Oke, Ibu Rina Dewi dengan usia 47 tahun, insya Allah Ibu adalah ibu kebanggaan putri-putrinya. Dan saya doakan dengan Pak Asep selalu menjadi samawa, sakinah, mawadah, warahmah. Dan tentunya kebahagiaan milik Ibu sekeluarga. Tahun 2021 adalah tahun keberkahan, jadikan kebahagiaan dengan keluarga dan semoga ARD Kreatif Channel menjadikan salah satu channel YouTube yang keren dan bulan ini monetisasi. Amin. Ada salam-salamnya. Oke, selamat buat ARD TV, buat Ibu Liana tahun. Semoga panjang umur, sukses, berkah, dan buat channel-channelnya yang berkualitas semoga cepat monetisasi